Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan rahmat karunia, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun di pagi hari yang indah, sekalipun di banyak bagian Indonesia hujan, namun tidak menyurutkan semangat dan langkah kita untuk meningkatkan ibadah. Tentu saja setelah bersama-sama tadi di tempat masing-masing kita mendirikan sholat subuh berjamaah. Kita dalam segala kenikmatan yang Allah limpahkan masih dapat berkumpul bersama-sama ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta untuk kembali mengaji. Dan hari ini kita akan mengaji tentu saja dengan tema yang sangat penting. Namun terlebih dahulu marilah kita menyampaikan selawat dan salam kita bagi junjungan kita, pemimpin kita, manusia terbaik, baginda Rasulullah, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mengaji untuk sebuah tema yang penting. Dan tema ini sebetulnya adalah sesuatu yang sering terjadi dan bisa saja masih terjadi pada salah seorang di antara kita, yaitu mengenai problematika silaturahmi. Sesungguhnya tidak harus menjadi problem, namun itulah hidup dengan segala dinamikanya. That's life. Kata orang, that's life. The dynamics of life. Kadang-kadang membuat kita memiliki hubungan silaturahmi yang bagus dengan semua pihak, tapi kadang-kadang selalu mendapatkan ujian juga dalam hal silaturahmi ini. Karena itu mari kita ikuti pengajian bagaimana kita semestinya menyikapi perihal silaturahmi. Bolehkah misalnya kita memutus silaturahmi? Itu sering terjadi. Nah, karena itu marilah kita nanti seksama dengan sesama mengikuti pencerahan dan kupasan mengenai boleh tidaknya memutus silaturahmi ini bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Husni Hirzin LCMA. Kita akan mengaji bersama guru kita, Ustadz Husni Hirzin LCMA. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah disapa oleh Ustadz pagi-pagi. Masya Allah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Walafiat. Alhamdulillah. Kita sudah menunggu-nunggu nih Ustadz, perihal hal eh, yang sesungguhnya luar biasa ini dalam Islam, anjuran mengenai silaturahmi, tapi faktanya masih sering terjadi orang-orang, saudara-saudara kita yang punya tanda kutip quote unquote persoalan dengan silaturahmi. Karena itu untuk lebih mantapnya dan efektifnya kami mohon kesudahan Pak Ustadz untuk segera memulai pengajian kita ini. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil jabbar.
مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati moderator pagi hari ini, Mas Iwan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan untuk beliau. Yang sama-sama kita hormati jamaah Majelis Cinta yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah hadir, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya di pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu bertatap muka lewat media Zoom online. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala kita untuk menuntut ilmu. Ada sebuah ungkapan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Man lam ya'rif qadra ni'am biwujdaniha, arrafaha biwujudi fuqdaniha." Siapapun orang yang tidak tahu kadar nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya Allah sendiri yang akan memberi tahu. Allah sendiri yang akan memberikan kabar bahwa nikmat Allah itu sudah banyak kita rasakan. Dengan cara apa Allah memberitahunya? Man lam ya'rif biqadri ni'am biwujudaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Maka Allah sendiri yang akan mencabut nikmat-nikmat itu dari anggota tubuh kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita lagi enak-enaknya makan, nah tiba-tiba Allah kasih sakit gigi atau sariawan, baru terasa di sana nikmatnya makan. Nah inilah mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita untuk terus bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam kondisi bahagia ataupun tidak. Tetaplah rasa syukur itu di atas segalanya. Karena ketika seseorang sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Bapak Ibu jamaah Zoom Majelis Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan menarik tadi di awal ketika Mas Iwan mengatakan bolehkah atau bolehkah memutus silaturahim? Boleh. Loh, kok bisa Ustaz? Ya boleh, selama dibenarkan oleh syariat, saya kira. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Quran yang turun, ya, ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita saksikan dalam surat Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawain innallaha la yuhibbul khainin. Ya. Jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, ya, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang. Artinya adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Artinya kan ini banyak terjadi saya kira baik di negara-negara ketika mereka mengkhianati satu perjanjian yang sudah dibikin, itu kan boleh kita memutus kontrak, memutus hubungan diplomatik ataupun yang lainnya. Saya kira ini bagian daripada silaturahim. Nah ini ada memang yang dibenarkan oleh syariat, kita boleh memutus apabila terjadi kecurangan ataupun yang lainnya. Tapi itu secara bentuk umumnya. Nah, tapi pada kesempatan hari ini mungkin kita akan lebih khusus terkait silaturahim antar sesama manusia. Karena walau bagaimanapun manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Ya. Maka oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas. Ini bentuknya umum. Wahai manusia gitu kan. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 ini, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan
Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, ini bermula hubungan tali silaturahim ini bisa lewat jalur pernikahan. Ya, artinya kita yang tadinya tidak mengenal lawan jenis kita, akhirnya dengan lewat nikah itu silatul nikah, silatul badan, menghubungkan perhubungan baik itu nasab, ya, baik itu hubungan nasab kekeluargaan, karena kita akan kenal dengan keluarga istri kita, kita akan keluarga apa, kita akan kenal dengan keluarga suami kita dan yang lainnya. Dan inilah cara Allah mengenalkan tari silaturahim. Maka ayat tersebut dilanjutkan kembali, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, ini kita menemukan kata silaturahim ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Ini bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Ini ada yang unik dari kata-kata Al-Quran ini. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ketika Al-Quran mengatakan jagalah hubungan kekeluargaan, artinya Al-Quran sudah mengantisipasi bahwa satu saat nanti ya, kan ada terjadi baik itu perpecahan, baik itu perselisihan, baik itu apa perbedaan gagasan, perbedaan ide. Karena semua itu bermula dari sana. Ya. Perbedaan pilihan politik, perbedaan pilihan ide, bahkan berbeda ide ataupun berbeda partai saja itu sudah jadi masalah. Kalau kita melihat dari permasalahannya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala ketika menginginkan kita dijadikan kita itu dari awal memang kita pengen berbeda. Allah itu pengen seperti itu. Tidak semua dijadikan di seluruh dunia ini laki-laki tidak. Di sana dijadikan sepasang perempuan laki-laki. Bahwa di sini Allah menciptakan itu dua jenis, ya tidak ada jenis yang ketiga, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, artinya ini kan berbeda. Dan ini yang harus kita ketahui bersama. Konsep dasar berbeda itu adalah Allah sudah menciptakan dari awal bahwa kita itu akan ada perbedaan. Makanya nanti dalam ayat yang lain ya, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa kita itu dijadikan berbangsa-bangsa, ada yang dari bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, kemudian berbeda suku, bangsa Indonesia pun banyak sukunya, ada suku Sunda, ada suku Batak ataupun yang lainnya saya kira, dengan perbedaan sifat, perbedaan bahasa, dan itu semuanya beda. Nah, inilah yang harus kita garis bawahi bahwa Allah memang dari awal menginginkan kita itu berbeda. Nah, tapi bagaimana supaya perbedaan itu tidak menjadi perselisihan? Bagaimana perbedaan itu supaya tidak bisa memutuskan tali silaturahmi kita dengan teman-teman kita? Nah, ini yang terjadi di Indonesia khususnya. Ya, kalau kita lihat dari baik itu dari media sosial ataupun yang lainnya, kadang kita lebih banyak mengedepankan prasangka. Kadang kita lebih mengedepankan apa namanya itu ya suudon, ya berburuk sangka kepada orang. Ya salah satu contoh gini lah, ketika tetangga kita punya mobil baru ataupun rumah baru, justru yang harus pertama kita ungkapkan itu adalah alhamdulillah tetangga kita punya mobil baru. Kadang ada perasaan, loh dia sudah punya mobil baru lagi, kok dia sudah punya rumah baru lagi, dia prasangka. Justru prasangka itu yang tidak dibenarkan. Ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Justru dari sanalah mulai masuk sangkaan-sangkaan yang bisa membuat orang lain itu ataupun membuat diri kita itu terjebak ya dalam hal-hal yang sepele. Sehingga dari sana timbul ya keributan. Ya. Berbeda partai ribut, berbeda pilihan presiden ribut, berbeda pilihan bupati ribut. Nah ini yang jadi permasalahan. Nah ini yang selalu ditonjolkan sehingga pada akhirnya banyak sekali keributan-keributan yang terjadi baik di media sosial. Ya. Contoh kecil lah.
ketika terjadi kasus kemarin ya, yang ramai dengan tukang teh botol itu atau tukang es itu. Padahal simpel sebenarnya permasalahannya. Ya. Ketika ada seseorang dia sudah mengakui kesalahannya, kemudian dia meminta maaf, sudah beres urusan. Gitu kan? Ketika orang itu sadar bahwa dia itu salah, kemudian dia meminta maaf, sudah beres urusan. Tidak perlu harus diperpanjang lagi. Ini kan sampai kalau kita melihat eh, netizen itu sampai dibongkar aib-aib yang lainnya. Kan ini tidak fair. Ya. Wal afina anin nas. Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Siapakah orang yang paling hebat itu? Wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang. Yang mampu memaafkan kesalahan orang. Ini orang yang hebat. Bahkan disepil langsung oleh Allah namanya. Wal afina anin nas. Siapakah orang yang hebat itu? Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang. Nah, jadilah orang yang mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Jadilah orang yang mampu memaafkan segala hilaf saudara kita. Manusia itu tidak terlepas dari yang namanya salah. Jangan sampai kesalahan satu itu membuka aib-aib dia yang lain. Dan ini yang tidak dibenarkan. Man satara musliman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satarallahu yaumal qiyamah. Siapapun orang yang mampu menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya sampai hari kiamat. Artinya kita tidak diperkenankan untuk membuka aib-aib saudara kita. Apalagi dengan perkembangan zaman yang di Indonesia itu sedikit-sedikit viral. Ya. Ini kita sebagai apa? Sebagai seorang Muslim bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ya. Karena apa dampaknya? Setiap apapun yang ucapan yang kita lakukan, ya, itu solusinya dari Rasulullah itu cuma dua. Kul khairon auliyasmud. Solusinya cuma dua. Apa itu? Apabila ada masuk kabar ke kita ataupun ketika terjadi perselisihan ataupun yang lainnya. Rasulullah hanya ngasih dua metode. Satu, kul khairan. Katakan yang baik. Tulislah yang baik dalam media sosial. Komentari yang baik. Yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan. Yang sifatnya memberikan solusi, memberikan apa kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita itu apa? Ketika kita berbeda pilihan, ketika kita apa istilahnya berdebat ataupun yang lainnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kul khairat, gitu kan? Katakan yang baik. Kalau kemudian yang kedua, smooth. Kalau nggak bisa berkata baik, dia tidak perlu berkomentar. Anda tidak perlu apa menulis komentar. Cukup saja. Karena apa? Ketika Anda menulis satu keburukan, mengomentari satu kejelekan, kemudian tersebar dan yang lainnya, pada akhirnya kejelekan itu akan kembali lagi pada diri kita. Sungguhnya segala apapun yang kita fitnahkan, yang kita berikan kabar hoax kepada siapapun, kepada orang ataupun yang lainnya, pada ujung-ujungnya, apapun yang kita lakukan itu, ujungnya itu akan kembali lagi kepada diri kita. Nah, oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan sosial, bijaklah dalam menggunakan kata-kata disaring. Kalau istilah orang Sunda itu, hade gorengge kubasa. Ya. Artinya segala apapun masalahan itu, baik buruknya itu tergantung bahasa kita. Nah, oleh karena itu, penting sekali saya kira untuk menguatkan tali silaturahim dengan saudara-saudara kita itu, yang paling pertama adalah jaga tutur kata kita. Jangan asal-asalan mengucap, jangan asal-asalan menghina. Kasus bullying di Indonesia itu cukup luar biasa, apalagi di apa baik di sekolah ya, ataupun di yang lainnya. Saya kira perlu konsen kita dalam membimbing akhlak eh, anak-anak kita yang di sekolah ataupun yang di lainnya. Perhatikan sikap mereka, akhlak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu luar biasa tutur katanya. Inna bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya Rasulullah itu berdakwah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan apa?
dengan caranya langsung, ya. Dengan bil wal, dengan dirinya, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu Rasulullah belum diangkat jadi nabi, ya. Rasulullah belum diangkat jadi nabi. Beliau itu dulu waktu kecil itu mengembala kambing, ya. Satu saat Rasulullah itu melakukan perjanjian, ya, dengan seorang laki-laki, ya, sama-sama pengembala kambing. Artinya mereka bersepakat bahwa besok akan mengembala kambing di satu bukit yang mana bukitnya itu begitu banyak rumputnya dan hijau sekali rumputnya. Akhirnya disepakati besok untuk apa? Untuk mengembala kambing di satu bukit yang begitu banyak rumputnya. Akhirnya besok harinya yang pertama kali datang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kambingnya. Tapi pada waktu itu Rasulullah tidak langsung memberikan makan kepada kambingnya karena mereka sudah sepakat, ya. Kalau mereka sudah bertemu bersama baru memberikan makan kambingnya. Tapi Rasulullah tidak menahan kambingnya pada waktu itu. Kemudian dari kejauhan laki-laki tersebut melihat, lah kok kenapa Rasulullah Muhammad itu menahan, ya, menahan kambingnya tidak memakan rumput. Akhirnya dia datang. Kemudian dia bertanya, kenapa engkau menahan kambingmu untuk memakan rumput? Bukankah kita sudah bersepakat, kata Rasul, kata Nabi, ya, kata Muhammad pada waktu itu, ketika waktu kecil itu, sebelum Nabi, bukankah kita sudah bersepakat, ya, bahwa kita akan bersama memberikan makan kambing ini? Inilah komitmen, ya. Inilah satu contoh yang begitu luar biasa dari Muhammad kecil, ya. Muhammad kecil, bahwa komitmen perkataan itu ya harus menjadi tindakan, ya, bahwa dia harus menepati janjinya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita menepati janji dengan siapapun kita berjanji. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang-orang yang memang melanggar ataupun memutus tali silaturahim, ya, itu Allah itu memberikan semacam kutukan, ya. Ini bisa kita lihat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, ya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk. Nah, inilah ancaman dari Allah bagi siapapun yang memutus tali silaturahim dengan saudara kita, dengan tetangga kita, ataupun dengan jamaah kita. Karena dengan berbeda ide, gagasan, ataupun berbeda politik, saya kira tidak harus sampai putus tali persaudaraan kita itu. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah pernah menjelaskan keretakan hubungan kekerabatan itu tidak boleh dibiarkan lama. Keretakan hubungan harus diselesaikan dengan damai dan segera. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa tidak saling sapa ketika terjadi keretakan tersebut hanya boleh hingga 3 hari. Artinya jangan sampai kita menunggu 3 hari, tapi ketika terjadi keretakan, maka di sini kita harus melihat bagaimana kita melihat saudara kita di waktu yang tepat, kapan kita bisa ngobrol dengan mereka. Supaya apa? Supaya cepat selesai hubungan itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahilu lil muslim ayyahjura ahahu fawqa salas. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, tidak mengajak berbicara karena benci lebih dari 3 hari. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri, ya, dari hadis ini, bahwa awal mula terjadinya pertentangan atau terjadinya percekcokan itu sebenarnya dari masalah cinta, ya. Cinta berlebihan, ya, dan benci pun berlebihan. Maka
taruhlah porsi cinta dan benci itu pada porsinya. Sehingga ketika kita mencintai apapun, ya, itu taruhlah porsinya itu sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu berlebihan. Karena dalam segala hal apapun, itu ketika berlebihan itu tidak baik. Ya. Ketika terjadinya perselisihan itu keretakan ataupun dengan kerabat kita tidak boleh dibiarkan lama. Karena awal mulanya itu semua bermula dari lisan. Ya. Semuanya dari lisan. Bahkan orang yang memberikan sedekah pun bisa menjadi masalah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Ketika dia memberikan sedekahnya dengan menyakiti perasaan orang yang diberi zakat ataupun sedekah oleh kita. Contoh, ketika kita membagikan zakat, misalnya, lah, kok kamu terus yang mendapat zakatnya? Ketika itu menyakiti perasaannya. Kadang kadang kita apa? Kadang kita memvideokan mereka ketika membagikan itu. Mungkin perasaan mereka itu tidak enak. Maka dijaga ketika kita memberi. Nah, inilah hebatnya Islam. Sampai mengatur kepada perasaan orang. Ya. Sampai mengatur kepada perasaan orang. Ketika kita mau memberikan apapun, kul khairon, kata Rasulullah. Dengan kata-kata baik, jangan menyakiti. Ya. Dengan kata-kata baik, jangan menyakiti. Karena banyak sekali kasus ya, ketika kita berbuat baik, ya, ya, tapi ada niat-niat di luar itu yang menjadikan tidak baik. Ya, tapi yang saya katakan, dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Kita ngasih seseorang uang, tapi dengan cara dilempar. Kan ini tidak baik. Ya. Ini tidak baik. Betul, ngasihnya baik. Tapi dengan caranya yang tidak baik. Oleh karena itu, proses, caranya, kata-katanya pun harus baik. Makanya Rasulullah itu selalu bilang, kul khairan, cukup katakan dengan baik. Bahkan Nabi Musa pun ya, dengan Harun itu, Nabi Musa itu diutus ya, kepada Firaun itu dengan kata-kata baik, dengan kata-kata layinan, ya, dengan lemah lembut. Ya. Ini ini metode dakwah yang begitu luar biasa. Tidak perlu dengan kekerasan, ya. Tidak perlu dakwah itu mengajak, ya. Dakwah itu mengajak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita sama-sama menjaga tari silaturahim kita dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai apa yang sudah kita rajut ukhuwah Islamnya itu rusak gara-gara ucapan kita ataupun gara-gara komentar kita ataupun gara-gara ya, kita menulis status yang pada akhirnya itu bisa menyakiti saudara kita. Oleh karena itu, jika ada hal yang kurang berkenan, ya, alangkah baiknya untuk berbicara baik-baik dan meminta maaf sehingga silaturahmi terus berjalan dengan baik. Hal tersebut lantaran menjaga silaturahmi adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa silaturahmi adalah bagian dari keimanan. Artinya silaturahmi itu bagian daripada keimanan. Coba kita lihat dalam kitab Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Umuri Rasulullah SAW min sunanihi wa ayamihi, yang kita kenal kitab itu dengan nama kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang beriman, nah, kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan baik silaturahim dengan kerabatnya. Kemudian yang terakhir, siapa saja yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dari hadis tersebut dapat digarisbawahi bahwa menjaga silaturahim bukan hanya perkara emosi, tetapi ini menyangkut keimanan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita untuk terus
menjaga tali silaturahim kita dengan saudara-saudara kita ataupun dengan yang lainnya. Nah, inilah mudah-mudahan eh, siraman rohani pada pagi hari ini ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Iwan apabila nanti ada diskusi ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Nasrunillah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Husni. Ternyata Rasulullah sejak jauh-jauh hari sudah mengingatkan umatnya bahwa kul khairan tadi ya, kalau nggak salah Ustadz ya, katakanlah dengan Betul. baik. Atau kalau tidak, diam. Masya Allah. Dan jadi itulah rupanya eh, upaya Rasulullah memberikan contoh dari diri beliau sendiri secara langsung. Karena misi beliau utamanya adalah memperbaiki akhlak manusia. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan ternyata juga itu bagian dari keimanan, yaitu menjaga tali silaturahim itu adalah bagian dari iman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah. Nah, kita undang, mohon izin Ustadz, saya mengajak ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta untuk mengajukan pertanyaan jika ada kepada Ustadz, tentu saja pertanyaan terkait dengan perkara silaturahim ini, bolehkah atau tidakkah untuk memutusnya. Namun ini rupanya ada satu yang lewat teks saya bacakan. Mohon izin boleh ya Ustadz ya. Boleh, boleh, silakan, Mas Iwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, jika seorang adik dizalimi puluhan tahun oleh kakak kandungnya sendiri, kemudian bersabar sampai dengan tahap yang luar biasa menyakiti hati hingga tidak sanggup memaafkannya. Kakaknya tidak pernah minta maaf, bahkan terus-menerus zalim pada adiknya. Bila si adik berusaha melupakannya, tapi tidak mau lagi melihat mukanya, karena akan langsung muncul rasa sakit hati yang mulai terlupakan. Apakah ini termasuk memutus silaturahmi, Pak Ustadz? Apakah si adik berdosa? Mudah-mudahan cukup jelas ini persoalannya Pak Ustadz ya. Mohon maaf Pak Ustadz, Baik, silakan. Mangga Pak Ustadz, mangga. Mohon baik. izin Pak Ustadz. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan, memberikan solusi dalam setiap permasalahan ini. Baik, pertama, kalau kita tadi merujuk kepada Al-Quran, bahwa manusia yang terbaik itu siapa? Wal'afina aninas. Orang yang mampu memaafkan saudaranya. Walaupun Hmm, saudaranya itu dia tidak meminta maaf, tapi kita sudah memberikan maaf. ya. Inilah orang yang begitu luar biasa. Makanya pada waktu itu di zaman Rasulullah SAW ada datang, para sahabat bertanya, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kan ada datang kepada kalian salah satu penghuni surga. Kemudian Hmm, datanglah dia ke masjid. Nah, inilah orang yang akan masuk surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang istimewa dari pemuda tersebut? Ya, akhirnya mereka mengikuti perjalanan sahabat tersebut. Ya, di rumahnya ternyata nggak ada yang spesial. Sholat, ya saum ya saum, ya makan ya makan mereka. Kemudian dia bertanya karena penasaran sudah beberapa hari menginap. Kemudian dia bertanya, apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa engkau itu ahli surga? Apa yang dikatakan sahabat tersebut? Saya tidak ada punya amalan yang khusus. Saya hanya sebelum tidur, saya selalu mengatakan, saya memaafkan seluruh kesalahan saudara ataupun siapapun yang pernah berbuat zalim terhadap dirinya. Ini luar biasa amalan ini. Kalaulah amalan ini kita bisa kita lakukan, walaupun berat sebenarnya, ini perlu riyadhah, ini perlu latihan secara terus-menerus untuk bisa apa? Untuk bisa apa istilahnya latihan seperti ini. Makanya Allah mengatakan yang hebat itu bukan yang meminta maaf, tapi wal afina aninnas, orang yang mampu memaafkan kesalahan. Karena yang paling sulit itu adalah memaafkan kesalahan saudara kita, memaafkan kesalahan suami kita, memaafkan kesalahan istri kita. Itu selalu teriang, kesalahannya hanya sedikit, tapi terus diungkit. Kadang seperti itu. Padahal salahnya sedikit. Artinya itu kita belum ikhlas.
Bagaimana supaya hati kita ikhlas? Ini ada gambaran dalam surat Al-An'am. Ya. Di dalam tubuh hewan itu kan ada 3 saluran. Mimbaini fartin, ya, ada saluran kotoran, wadamin, saluran darah, kemudian ada saluran susu. Nah, gambaran orang yang ikhlas itu labanan khalison. Artinya, ketika dia keluar susu itu tidak tercampur sedikit pun dari kotoran. Baik itu darah, baik itu apa? Kotoran. Dia ini susu warnanya putih. Nah, artinya jadilah seperti susu ketika kita ikhlas itu tidak ada campuran-campuran yang lain. Ya, kalau orang Arab ketika dia apa beres-beres tempat, dia mengatakan khalas, artinya sudah bersih artinya. Artinya khalas itu ya asal ikhlas itu asal katanya dari kata khalas, menjernihkan. Artinya ketika dia mengatakan khalas, artinya tidak ada debu sedikit pun yang tertinggal. Jadi jangan sampai ketika kita memaafkan saudara kita, kalau belum ikhlas itu, ketika kita salaman pun kita nggak mau menoleh. Artinya masih ada dendam. Kadang kita berpaling, tidak mau apa istilahnya apa digambarkan dalam hadis itu ketika orang salaman itu kita harus melihat kedua matanya. Kedua matanya dilihat. Kalau dalam bahasa Sunda itu ditetep, dilihat gitu mata saudara kita itu betul bahwa kita itu meminta maaf itu betul murni dari apa dari hati kita. Nah, mudah-mudahan dengan apa dengan dari ayat Al-Qur'an ini mudah-mudahan terjawab ya wal afina aninnas bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan walaupun kesalahan itu dia simpan selama puluhan tahun tapi orang-orang yang memaafkan itu dia sudah langsung melupakan tidak akan pernah ingat lagi sudah beres urusannya itulah orang yang khalis itulah orang yang ikhlas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk saudara kita yang tadi bertanya itu saja mungkin Mas Iwan. Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak Ustadz. Luar biasa sekali. Bahwa ternyata pribadi yang hebat itu adalah yang justru memulai meminta maaf. Bukan justru orang yang memberi maaf yang lebih hebat. Yang lebih hebat adalah yang memberi maaf, bukan orang yang meminta maaf. Masya Allah. Konsep Islam ini memang dahsyat sekali. Luar biasa indah dan mulianya sekaligus. Dan memang terbukti memang apabila dilaksanakan, justru memang adalah solusi terhadap banyak masalah, termasuk dalam konteks persoalan putus silaturahim, atau masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar individu yang bisa mengganggu dan bisa menimbulkan dosa apabila tidak selesaikan. Tadi Ustadz kalau boleh saya bertanya lebih dulu boleh sambil menunggu ibu bapak sahabat Ustadz. Boleh Tadi kan silakan Mas ada Iwan. Ustadz sudah ungkapkan bahwa kalau ada terjadi peristiwa atau situasi di mana silaturahim antara dua pihak itu siogianya dalam konsep Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya tidak Betul, betul, terjadi percakapan komunikasi tidak boleh lebih dari 3 hari. betul, Gitu, Pak Ustadz. Itu betul, itu 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 dari Nabi ya, Pak Ustadz ya itu. betul. Itu dari Nabi. Masya Allah. Artinya, Ya, ya, artinya di sini ya, kalau kita berbicara terkait ilmu yang lain, di sini ada ilmu ya, psikologinya, Pak. Jadi iya, artinya ketika ada orang yang berselisih, iya, Rasulullah memberikan jangka waktu 3 hari paling lama. Artinya ini memberikan solusi untuk iya. umatnya ketika terjadi perselisihan, boleh kok memberikan waktu 2 hari, 3 hari. Karena kalau kita langsung meminta apa pada waktu hari itu juga, secara psikolog, ketika ada orang yang marah, ada orang yang memang tidak menerima, ataupun ada yang perselisihan pada waktu itu juga, itu akan jadi tambah ramai. Hmm. Tapi diberikan waktu oleh Rasulullah. Silakan dari 2 hari, 3 hari ini, silakan Anda lakukan muhasabah dulu, evaluasi dulu, apa yang Anda sudah ucapkan, apa yang sudah. Ini kan begitu luar biasa, dahsyat sekali solusi dari Islam ini. Ya, jadi bukan banyak ilmu-ilmu yang memang melihat. Bahkan dalam hal yang lain, al-bisyasyah khairul ma'idah.
bahwa pandangan muka pertama kali itu merupakan hidangan pertama kita untuk saudara kita. Coba Mas Iwan, ketika bertemu dengan orang yang mukanya kusut, cemberut, kira-kira Mas Iwan akan senyum apa akan ikutan cemberut? Ya, 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 Ini ya, ini begitu ya, luar ya. biasa. Ada ungkapan dari para ulama kita, al-bisyasyah khairul ma'idah, bahwa hidangan yang paling pertama akan orang lihat itu adalah tatapan wajah Iya, kita. iya, Maka hendaklah ceria, gembira. Ketika kita memberikan senyuman ya kepada orang itu, orang pun akan langsung ada saja ke dalam hatinya. Dia senyum, saya pun senyum. Akan membalas dengan senyuman. Artinya mulailah dalam diri kita untuk selalu memberikan kebahagiaan. Ya, karena seorang yang hebat itu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan untuk saudaranya. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira kepada mereka. Berikan wajah yang apa yang memberikan rahmah, kasih sayang. Ya. Karena kekuatan tali silaturahim itu ada di dalam dua. Pertama, kekuatan kasih sayang. Yang kedua, kekuatan ketulusan. Kalau orang sudah hmm, sayang, orang kalau sudah tulus, ketika teman kita berbuat salah, sudah dia akan langsung memaafkan. Disinilah kuncinya. Kunci tali silaturahim itu kuncinya ada dua. Pertama kekuatan kasih sayang, yang kedua adalah kekuatan ketulusan. Sehingga dari dua ini silaturahim kita akan tetap terjaga. Itu mungkin Mas Iwan. Masya Allah. Pak Ustadz, ini tadi yang bertanya tadi masih ada lanjutan. Mungkin ini pertanyaan terakhir barangkali Pak Ustadz. Paling tidak ini kita coba ya. Mungkin kalau Pak Ustadz berkenan dari Ibu ya, bareng Ibu Miska tadi. Pak maaf, Pak Moderator, Pak Ustadz maaf. Bukankah Rasulullah memaafkan Wahsy bin Harb? Betul, Oh, ini dulu orang yang menombak pamanda Rasulullah betul Hamzah, Hamzah ya. betul, Tapi Rasulullah juga tidak mau melihat wajahnya Habsyi lagi, Pak Ustadz. Bagaimana? betul, betul. Tapi kan itu langsung itu kan timbul secara apa ya? Secara kemanusiaannya. Secara apa? Hmm, Rasulullah pun sama manusia. Rasulullah pun sama ya, manusia biasa. Masya Allah, Masya Tapi kan Allah, itu langsung Masya langsung ditegur. Ya, itu kan langsung ditegur. Bahkan Langsung bahkan ada teguran dari Allah. betul. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai ada turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada orang buta ya Abdullah bin Abi Umi Maktum ya mau minta nasihat kepada Rasulullah. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah sedang bersama para pembesar ya pembesar Quraisy gitu ya. Dia datang tapi Rasulullah memberikan muka yang masam. Abasa wa tawalla. Turun kepada, hei Muhammad, awas engkau jangan palingkan mukamu itu. Ya, bisa jadi orang yang datang kepadamu itu adalah orang yang lebih suci. Kan itu langsung apa istilahnya langsung di apa ditegur sama Allah. Karena apa? Tetap bahwa dalam diri kita tidak memungkiri ketika ada sesuatu yang memang menjengkelkan ataupun yang tidak membuat hati itu nyaman. Ada perasaan yang paling pertama kali itu adalah sifat kita pengen membalas. Tapi kalau memang betul tadi murni dari ketulusan, nah kita tahu bahwa silaturahim ini adalah intinya adalah terkait keimanan, maka yang akan kita kedepankan adalah konsep ketulusan itu. Dan kita akan mampu memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Itu mungkin. Masya Allah. Ini yang terakhir barangkali Pak Ustadz, apakah kita akomodasikan, tapi kalau ini paling tidak kita sebagai apresiasi ya terhadap yang bertanya, tapi mungkin sama sebetulnya agak mirip-mirip dari Ibu Om Komariah ya kalau nggak salah. Maaf Ustadz Betul. mau tanya, dua teman baikku lagi ada masalah. Yang satu udah minta maaf lewat WA beberapa kali, tapi temanku satu lagi nggak membacanya. Tapi sudah bilang bahwa dia sudah nggak benci lagi, tapi untuk bertemu masih nggak mau. Katanya udah memaafkan, cuman untuk bertemu belum mau. Jadi gimana ya solusinya supaya mereka bisa seperti dulu lagi? Oke, Mohon berkenan Pak Ustadz. baik. Ini, Solusi yang pertama yang jarang kita libatkan adalah libatkan Allah dalam setiap urusan kita. hmm, ya, Ya. Libatkan Allah dalam setiap
urusan kita. Kun Allah yakun Rabbi ma'ak. Teruslah bersama Allah, maka Allah pun akan bersama kita. Libatkan Allah pertama kali kita berdoa. Ya Allah, luluhkan hatinya. Ya Allah, lembutkan hatinya. Doa dulu yang perlu kita panjatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau ada solusi-solusi yang memang bisa memudahkan, salah satunya biasanya orang akan cepat akrab itu dengan diajak makan. Biasanya ya Mas Iwan ya. Kalau orang sudah diajak makan, biasanya sudah beres biasanya urusan. Tapi yang paling pertama adalah tadi, bahwa kita perlu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ini yang jarang orang lakukan, karena orang lebih banyak fokus terhadap permasalahan. Padahal kita tidak Padahal kita tidak menyadari siapa yang memberikan masalah dan siapa yang memberikan solusi, yaitu Allah. Inna ma'al usri yusra. Maka di sini Allah menggunakan harfu taukid. Sesungguhnya Allah kasih masalah itu satu. Yusron. Nakiroh ini bentuknya. Banyak solusinya. Kita kadang sehari-hari ini hanya fokus terhadap masalah kita. Kita jarang fokus terhadap solusi. Solusi itu Allah berikan begitu macam solusi yang begitu luar biasa. Tinggal kita mau atau tidaknya. Oleh karena itu, hal yang paling pertama adalah dekati Allah. Maka Allah pun akan mendekati kita. Sepil nama Allah, maka Allah pun akan mensepil nama orang-orang yang bermasalah dengan kita. Ya, makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapapun, tidak ada satu makhluk apapun yang bisa memadaratkan atau memberikan bahaya kepada kita, gitu kan ya. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, mudah-mudahan itu sebagai solusi dari pertanyaan tersebut. Terima kasih Mas Iwan. Masya Allah. Saya suka sekali dari Ustaz katakan spill nama Allah, spill nama Allah, maka otomatis nanti akan datang. Insya Allah. Mungkin yang terakhir mohon izin Pak Ustaz, Ya, pertanyaan dari Pak Agus Rahman. Pak Ustadz, bolehkah kita menjaga jarak terhadap kakak ipar perempuan dalam kurung istri almarhum abang kandung saya? Karena bila bertemu seperti membuka video lama keburukan dia terhadap adik-adik iparnya dan saudara-saudaranya. Dia sekarang sudah tua, tapi tidak membuat kami luluh atas kelakuannya ketika bersama almarhum kakak kami. Mohon berkenan Pak Ustadz. baik. Ada film Kakak Ipar Maut lah. Nah, dari sini kita bisa Iya, belajar iya, iya. bahwa segala sesuatu awal mula itu adalah pandangan, ya. Awal segala sesuatu itu adalah pandangan. Nah, makanya jagalah pandangan kita dari segala sesuatu yang bisa memadaratkan kita. Ketika pandangan itu masuk ke dalam hati, kemudian timbul rasa benci, rasa apa, maka palingkan pandangan itu kepada yang baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata itu adalah fungsinya hanya satu, melihat yang baik. Allah ciptakan telinga, itu fungsinya satu, mendengarkan yang baik. Maka fungsikan kembali mata itu dengan sesuatu yang baik. Maka telinga pun sama, fungsikan dengan yang baik. Hati pun mencerna yang baik. Maka kalau segala sesuatu itu dikembalikan kepada fungsinya, maka proses dan hasilnya pun akan baik. Itu mungkin Mas Iman. Masya Allah. Kalau segala sesuatu dikembalikan pada fungsinya, maka proses dan hasil akan baik. Kalau saya itu mantap sekali itu Pak Ustaz. Luar biasa. Masih ada mungkin waktu sekedap lagi Pak Ustaz? Mungkin, oh tidak ada lagi mungkin sudah ya. Sudah apa mungkin waktu Pak Ustaz. Saya tanya, mohon perkenan Pak Ustaz, apakah masih ada yang bertanya? Oke, apakah mungkin Pak Ustadz Ada satu berkenan, Pak yang Ustadz? bertanya itu, Iya, iya. Maaf mau tanya, Mbak, Pak Ustadz. Adakah istilah silaturahim dengan mantan? Karena ada sebagian yang masih berhubungan dengan mantannya dengan alibi tidak boleh memutuskan silaturahim. Mohon berkenan, Pak Ustadz. baik, khususnya ini para yang sudah menikah. Kadang kita, Ya, kenapa dalam nikah itu selalu ada khutbah nikah. Khutbah ya, nikah itu sebagai bekal. Jadi dalam khutbah nikah itu ada 3 objek, Pak.
Satu, orang yang sedang menikah pada saat itu. Objek yang Ya. kedua, orang yang belum menikah. Objek yang ketiga, orang yang sudah menikahlah. Orang yang sudah menikah. Artinya diingatkan Hmm. kembali lewat khutbah nikah itu. Maka dari Hmm. sana ada satu perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu maufu bil uqud. Siapakah orang yang beriman itu adalah orang yang mampu menjaga komitmen dia dengan istrinya. Orang yang mampu menjaga komitmen dengan pasangannya. Komitmennya ketika dia sudah mengucapkan, terima saya nikah. Artinya bukan hanya terima saja. Terima saya dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan. Apapun Hmm. nanti ketika engkau melihat saya punya kesalahan, ingatkan. Ketika saya punya kesalahan, tolong maafkan. Ketika saya punya apapun kesalahan nanti, tolong ingatkan, maafkan. Ini adalah satu komitmen yang yang dijalin dengan suami kita atau dengan istri kita ketika dalam pernikahan itu. Makanya kenapa pernikahan itu disebut oleh Allah, disepil itu sebagai apa? Mitsaqan ghalidha, ya, perjanjian yang sangat sakral. Nah, yang disaksikan itu bukan oleh manusia saja. Allah dan para malaikat pun menyaksikan, ya kan? Pernikahan itu kan yang tadinya haram menjadi halal dengan pernikahan itu, dengan adanya akad itu. Seorang bapak mempercayakan kepada orang asing yang dia tidak kenal awalnya. Dia berikan anaknya supaya apa? Dia jaga. Maka disinilah bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan harus bisa menjaga perasaan pasangannya. Mungkin dengan apa? Dengan silaturahmi, dengan saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ketika dia misalnya bersilaturahmi, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Sudah, dengan apa? Dengan tidak membuka pertanyaan-pertanyaan. Justru dari sanalah timbul perselingkuhan. Semakin ini setan itu bermain dengan manusia itu halus, Pak. Mas Iwan, setan itu bermain dengan manusia itu sangat halus. Nah, oleh karena itu tutup segala apapun eh, kesempatan-kesempatan itu, jangan sampai pada akhirnya itu akan merusak hubungan dengan keluarganya. Itu saja mungkin. Masya Allah, sangat jelas dan sangat precise. Jadi kalau istilah bagi audio zaman bahula ini Ustadz, jadi loud and clear pesan dari Ustadz. Secukupnya agar tidak menyakiti dan membuka kemungkinan masalah dengan pasangan. Maka ketika harus terpaksa berkomunikasi dengan mantan pun ya secukupnya, dan saya kira itu sudah cukup bisa dipahami oleh ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta. Masya Allah, pengajian kita luar biasa hari ini dengan Ustadz Husni Hirzin. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Kita atas nama ibu bapak-bapak sahabat majelis cinta, saya pribadi khususnya telah disediakan, namun tentu saja sebelum kita rampungkan pertemuan ini, mohon sekali kesediaan Pak Ustadz Husni untuk dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'u minhum wal Amin. amwat wa ya Amin. qadiyal hajat innaka sam'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma Amin. gfir li wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Amin. ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Kalau di antara kedua orang tua kami ada yang masih hidup, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk husnul khotimah, ya Allah. Jika ada kedua orang tua kami yang pada hari ini sedang sakit, ya Allah, sehatkan mereka, ya Allah. Berikan kesembuhan mereka, ya Allah. Jika ada di antara orang tua kami yang pada hari ini sudah meninggalkan kami, ya Allah, berikanlah kelapangan dalam kuburnya, ya Allah. Tempatkan mereka dalam surgamu.
Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Jika ada di antara anak kami yang belum solih ataupun solihah, itu karena kami orang tuanya yang belum memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama, sama-sama Ibu. Mas. Hatur nuhun Ustadz. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, marilah kita bersama mengucapkan terima kasih penghargaan kita kepada guru kita Ustadz Husni Hirzin sekali lagi atas bekal ilmu yang luar biasa yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam upaya kita senantiasa menjaga tali silaturahim dengan sesama, terutama tentu saja dengan saudara-saudara dan sanak kerabat kita. Insya Allah. Mohon Ustadz berkenan pada waktu yang akan datang, Ustadz berkenan dengan waktu jadwal yang sesuai dengan tentu saja schedule Ustadz untuk berkenan beri bekal lagi ilmu lagi ya pada jamaah ya Ustadz ya Majelis Cinta ini. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah. Insya Allah Ustadz senantiasa dirahmati Allah dan diberi kesehatan terus dan kesuksesan dalam segala aktivitas Ustadz. Izin Ustadz, saya ingin menyampaikan beberapa announcement pengumuman kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Nah, sebelum kita conclude atau kita rampungkan pengajian kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa announcement kepada ibu bapak sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terutama bahwa esok hari kita kembali mengaji bersama-sama. Besok tentu saja temanya yang berbeda lagi. Kita akan bersama besok dengan Ustadz Engkos Kosasi, dengan Ustadz Engkos Kosasi dengan tema meyakini takdir Allah. Itulah temanya, meyakini takdir Allah, dengan guru kita Ustadz Engkos Kosasi esok hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada jam yang sama. Ibu Bapak, sahabat-sahabat Masjid Rahmati Allah, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi, kemurahan hati dan kebaikan Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta untuk senantiasa mengikuti pengajian kita ini, kajian online Majelis Cinta, dan juga mendukung terlaksananya majelis ini dengan tentu saja dengan keringanan keikhlasan Ibu Bapak sahabat-sahabat untuk menyalurkan donation dan juga mungkin termasuk juga infak sedekah yang ingin disampaikan, juga termasuk melalui nomor rekening BSI yaitu 72914355607, dan tentu saja Bapak Ibu sahabat-sahabat masih senantiasa dapat mengakses grup WA yang nomor tertera di depan dan sedang berjalan di layar, yaitu 0821-1812-8338. Akhirnya kita tutup dulu pengajian kita untuk hari ini. Kita akan insya Allah bersama-sama lagi, dan kepada Ibu Bapak sahabat-sahabat cinta yang dirahmati Allah, saya secara pribadi dan kami semua mengucapkan pada Ibu Bapak sahabat-sahabat semua selamat beraktivitas, semoga senantiasa dalam rahmat Allah, diberi kemudahan dan jalan keluar atas semua tantangan-tantangan dihadapi untuk hari ini hingga esok hari. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا